Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daliman dari Kampung Gembelaan Atas di N1 nomor 353 Kelurahan Suryarmajan, Kecamatan Danurjan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Latar belakang saya tidak di bidang pertanian, saya di bidang STM, kemudian beralih ke bidang dekorasi, pelaminan, tapi dengan itu saya juga tertarik untuk menanam. Waktu kapan mulai kita bertanam itu sudah lama sekali, memang jiwa saya kalau dibilang jiwa petani, soalnya senang dengan bercocok tanam. Itu sudah lama sekali, dan kebetulan 5 tahun yang ke belakang kita sudah mulai menanam dari kemangi. Kemudian kemangi hasilnya agak kurang menjanjikan, kemudian kita coba cabai yang kok rasanya banyak menguntungkan dari segi kita berusaha. Dan kalau seorang petani itu, kalau jiwa seorang petani itu jangan lihat pasar harganya mahal dan tidaknya. Kita harus, walaupun harganya murah, tetap kita harus menanam terus. Soalnya kita hobi dan senang gitu. Jadi kalau saya nggak ada rasa untuk puas untuk bertanam. Kenapa kok di lahan besar tidak ada pohon cabai? Jadi saya masukkan ini ke daerah Bantul, Mas. Di Bantul, di tempat kakak yang jualan warung itu, jualan warung. Di situ kan lahannya besar sekali, Mas. Tanah luas yang besar, tapi tidak dimanfaatkan. Saya kok membuat suatu, kenapa kok orang kota bisa menjual cabai di desa? Jadi ada suatu nilai pendidikan, nilai edukasi di situ, Mas, yang saya tekankan, Mas. Walaupun saya cuma di Polybag, kalau desa bisa di lahan terbuka luas, tapi tidak dimanfaatkan. Tentunya kalau di lahan besar dan lahan polybag berbeda, Mas. Kalau di lahan pakai polybag kita harus menyiapkan media tanah, ada sekam, ada pupuk, kita campur kemudian kita masukkan ke dalam polybag. Tapi kalau di lahan besar kan cuma kasih pupuk dan perawatannya juga, kalau di tanah luas kan agak malas ya, terlalu besar. Kalau ini kan tidak, kita setiap hari kita merawat, jadi pagi sore kita menyiraminya tergantung situasi dan kondisi cuaca yang kita harus perlihatkan. Soalnya kalau terlalu banyak air juga nggak bagus untuk tanaman cabai. Untuk perawatan atau pengendalian hama kita pakai zat yang organik, Mas. Jadi pakai larutan tembakau bisa, pakai larutan daun sirih yang direbus itu juga bisa. Jadi diusahakan tidak pakai zat kimia, Mas, untuk petani di kota.
Dan ada lagi yang menjadi momok petani itu hama hewan, Mas. Hewannya kalau gampang kita lihat kayak siput gitu loh. Itu yang sering makan tanaman itu. Jadi waktu kita sore menanam, paginya sudah putus, itu dipangan siput. Bekicot itu, Pak? Bekicot. Kalau ada lagi, kalau tahu res-respo tahu enggak? Respo. Respo kalau lintah. Ya? Betul, itu lintah. Jadi setiap malam saya ronda di sini, kalau ada lintah saya sunduk kayak sate itu. Daunnya keriting itu musuh petani cabai. Memang cabai itu memang super sulit daripada tanaman sayuran. Ini memindahkan tanaman di polybag ke media yang lebih besar. Caranya kita menekan-nekan media cabai tadi, kemudian kita balik, kita ambil plastiknya, kemudian kita tanam. Ini dilakukan sebaiknya pada sore hari biar tidak ada penguapan sinar matahari. Dan kemudian kita siram tanaman ini. Dan kita letakkan di jangan kena matahari dulu, kita teduh dulu, baru 4-5 hari kita di cuaca yang panas atau sinar matahari yang full. Rasa senang itu walaupun sudah mati, kita harus beli lagi bibitnya atau kita harus menyemai lagi seperti yang sini. Kita harus menyemai lagi bibitnya, kita tanam. Harus ada terus, kita bergerak terus. Kalau kita berhenti ya udah. Timur Malioboro sini yang begitu padat penduduknya, kita harus tetap bercocok tanam. Kalau dilandasi dengan hobi dan senang hati, kita kerja rasanya nyaman dan enak. Hobi itu kalau ditekuni juga bisa membuahkan hasil yang untuk mendatangkan rezeki bagi semua orang, Mas. Jadi harus dengan rasa niat dan tekun, hobi bisa menjadi suatu penghasilan. Untuk cabai yang saya tanam, ada cabai yang sering dikonsumsi di masyarakat semuanya. Jadi ada cabai rawit, ada cabai keriting merah itu untuk yang sering dipakai di rumah tangga. Itu yang sekarang menjadi ladang usaha dari saya, Mas. Jadi kita petik per kiloan, nanti kita jual. Tapi di sisi lain ada cabai hias. Cabai hias seperti ini, ungu ini juga termasuk cabai hias, dia bukan sebagai cabai harian, tapi dia dipandang dari cabai untuk hiasan rumah tangga, Mas. Ini memang pedas juga rasanya, tapi tidak begitu pedas di cabai rawitnya. Ada juga cabai yang super besar ini, Mas. Ini cabai sejenis paprika, tapi rasanya tidak pedas, Mas. Dan ada lagi cabai yang namanya cabai sifon. Satu gagang tuh tumbuhnya bisa 65 buah. Biasanya cuma satu, itu ada 5. Ada sifon, ada dewata, belum ada yang berbunga. Ada lagi yang cabai ceplos juga ada. Kecil-kecil itu juga ada. Jadi kalau ini belum saya jual, tapi kalau yang ini saya jualnya per polybag. Jadi harganya lebih mahal dari harga
yang cabai kiloan gitu kan. Kalau sekarang cabai yang rawit sekitar 15.000 per kilo, kalau ini bisa sampai 25 per pot. Promosinya ke teman-teman petani-petani kota. Ya, ada grup petani kota, kemudian saya menampilkan foto hasil saya, kemudian ada yang tertarik, kita kemudian dia datang ke sini untuk milih-milih. Warungnya ke warung-warung rumah tangga ya, warung-warung kecil tadi, tapi warungnya itu sampai 1 hari 2 kilo laku. Jadi untuk pemasaran cabai saya tidak masalah. Dan harganya sama dengan di harga pasar itu, tidak harus kita turunkan, tidak. Jadi sama harga pasar, sekarang 80 ya 80.000 per kilo, kan lumayan Mas. Saat ini kita akan mengembangkan beberapa jenis tanaman sayuran. Jadi ada kangkung, ada kacang panjang, ada sawi, ada tomat. Nanti ada terong juga, itu untuk konsumsi rumah tangga. Jadi tidak usah beli ke pasar, di rumah sudah cukup. Dan lagi besok rencana mau ada tanaman yang aquaponik, jadi maksudnya ada kolam dan ada tanamannya di atasnya. Jadi kita melihara kolam, dapat ikannya dan dapat sayurannya. Dan kemudian ada lagi nanti saya mau buat kayak pelihara ayam yang diambil telurnya Mas. Diambil telurnya, tiap hari bisa makan telur. Kemudian ada jamur tiram putih Mas. Jadi konsumsi rumah tangga ada lagi. Dan untuk pengendalian sampahnya, saya juga rencana punya pemrosesan yang alami. Kita mau ternak maggot Mas. Maggot itu kalau belum kenal namanya BSF atau Black Shaded Fly, yang kita ambil namanya, yang kita pelihara anak-anaknya tadi Mas. Anak-anak tadi sebagai komposter yang tercepat untuk mengolah sampah-sampah rumah tangga. Jadi perputaran hasil rumah tangga itu bisa berputar. Antara ayam, antara ikan, antara jamur, antara tanah. Ini misalnya ayam ada kotoran, kita kembali untuk pemupukan. Nanti ada sampah-sampah yang organik kita masuk ke maggot, sampah-sampah yang segar-segar ini kita kasihkan ke jangkrik. Kemudian jangkrik kita kasihkan ke burung. Itu ya semoga bisa menjadi percontohan Bapak Ibu yang bisa melihat di video besok. Bergiat bercocok tanam, jangan di jalan saja kita kumpul-kumpul yang nggak ada manfaatnya. Kita harus kumpul-kumpul yang ada manfaatnya. Kita harus cari ilmu yang bapak-bapak yang udah pinter, kita harus dekati bagaimana caranya untuk bercocok tanam, caranya kita memupuk, caranya untuk hasil purna jual harus kita laksanakan. Jadi harapan saya, marilah anak muda teruslah kita bersemangati pertanian.